Awal cerita terlihat seorang wanita yang sedang berjualan semangka. Wanita itu menawarkan semangka yang sangat bagus. Lalu tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri wanita penjual semangka itu. Lalu seorang pria, kita panggil saja Sikon, bertanya kepada wanita itu apakah semangka itu dijamin manis? Wanita itu pun dengan sedikit cemas menjawab bahwa ia menjamin bahwa semangkanya manis dan jika semangka itu tidak manis maka ia akan mengembalikan uangnya. Setelah itu Kon pun langsung mencicipi semangka tersebut. Setelah beberapa menit mengunyah, Sikon pun meludahkan semangka itu. Sembari melirik ke arah temanya yang bernama tol, Kon pun berkata bahwa semangka itu tidak manis dan wanita itu menipu mereka. Terlihat jelas kelompok orang itu terlihat mempunyai niat jahat terhadap wanita penjual semangka itu. Kon pun sembari menunjuk wanita itu sembari mengajak temannya untuk memberi pelajaran kepada wanita penjual semangka itu karena dia sudah penipu. Lalu teman Kon dan Tol mengacak-ngacak dagangan milik wanita itu. Teman Kon berkata bahwa pertama sekali bertemu barang sebagus sebaik ini. Malam ini ia bersenang-senang lagi, ucap teman Kon sembari tertawa jahat. Melihat dagangannya yang diacak-acak oleh pria jahat itu, wanita itu pun hanya bisa kaget dan tak bisa berbuat banyak. Lalu Kon dan Tol beserta temannya akan menangkap wanita itu. Terlihat wanita itu sangat ketakutan. Terlihat wanita itu sampai samapi menangis saking takutnya. Lalu di kejauhan terlihat orang-orang yang sedang melihat kejadian tersebut. Mereka menyayangkan mereka tidak bisa menolong wanita itu karena orang-orang takut karena kontuan ketiga dari keluarga Peng yang berpengaruh di wilayah tersebut. Orang-orang Puan bertanya-tanya apakah masih ada aturan di tempat ini. Lalu terlihat wanita itu sedang dipegang oleh Tol sembari Kon yang menyuruh wanita itu untuk berteriak sekencang mungkin karena tidak ada yang akan menolong wanita itu. Wanita itu hanya bisa menangis dan menangis. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan yang menyuruh melepaskan wanita itu bersamaan dengan datangnya tongkat yang terbang dengan cepat ke arah Kon. Tongkat itu akhirnya menancap tepat di pantat Kon. Kon pun hanya bisa membantu merasakan sakit yang luar biasa. Kon terjatuh lalu merangkak kesakitan sembari berteriak histeris karena kesakitan. Tol pun panik melohat Kon, tiba-tiba tertusuk tongkat pas di pantatnya. Lalu datanglah seorang pria yang merupakan MC kita yang bernama Udin. Udin pun dengan gagah berani mengatakan bahwa perempuan penjual semangka itu adalah kakaknya dan jika ada yang mengganggu kakaknya maka Udin akan melawannya. Tol pun bertanya bocah dari mana dan temannya mengatai Udin tidak tahu malu. Setelah mengetahui siapa yang menombak pantatnya, Kon pun dengan dramatis karena kesakitan pantatnya yang ditusuk tombak menyuruh Tol dan temannya untuk menyerang Udin. Baru selesai Kon berbicara tiba-tiba Udin melemparkan tombaknya lagi ke arah Kon. Kon pun terlohat kaget dengan kejadian itu. Tak perlu waktu lama tongkat itu pun melesat ke arah Kon dan tepat mengenai mulut Kon. UGH UGH. UGH UGH. Suara rintihan Kon sembari air mata yang mengalir deras. Teman-temannya Kon pun sontak semakin marah. Lalu Kon menyuruh lagi temannya untuk cepat memberi Udin pelajaran. Temannya Kon pun maju mendekati Udin sembari berkata bahwa Udin cari mati. Udin pun hanya diam sembari tersenyum. Ketika para teman Kon semakin mendekat, Udin pun memukul-mukulkan tongkatnya ke sembarang arah sembari menutup mata dan berteriak serangkaian gerakan ganas bagaikan harimau, ucapnya. Melihat cara Udin melawan, teman-teman Kon pun terdiam dan bingung apa yang sedang Udin lakukan. Kukira suhu ternyata sapu. Melihat Udin yang ternyata cupu, teman Udin pun langsung mengeroyok Udin. Mereka berkata bahwa Udin hanya menakut-nakuti saja dan beraninya dia cepat habisi dia. Melihat Udin yang dikeroyok membuat kakaknya Udin yang merupakan penjual semangka khawatir. Kakaknya pun menyuruh untuk berhenti memukuli adiknya. Nasib baik tiba-tiba mobil polisi lewat ke arah mereka. Hal itu membuat Kon dan temannya memutuskan untuk kabur. Mereka kabur sembari menyeret Kon dan berkata bahwa sekarang Udin beruntung dan lain kali mereka akan menghabisi Udin dan kakaknya. Melihat Udin terkapar, kakaknya pun segera menghampiri Udin. Sembari memeluk Udin ia berusaha menyadarkannya. Lalu Udin tiba-tiba tersadar di tempat lain. Udin pun bertanya dimana ia sekarang. Tiba-tiba tubuh Udin terbang dan kalung giok yang dipakainya tiba-tiba bersinar terang keemasan. Udin pun memerhatikan gioknya yang bercahaya dan mulai bergerak melayang. Tiba-tiba terjadi sesuatu, cahaya keemasan dari kalung giok miliknya melesat masuk ke dalam mata Udin. Udin pun merasa kesakitan dan terlihat cahaya keemasan terpancar dari tubuh Udin. Scene pun berpindah di tempat rumah sakit. Terlihat Udin yang sedang diperiksa oleh suster. Udin pun sangat kaget ketika ia terbangun membuka mata langsung melihat gunung kembar tepat di depan matanya. Itu membuat Udin mukanya memerah. Lalu susternya pun menyadari Udin telah terbangun yang membuatnya kaget. Susternya pun langsung menjaga jarak dan berkata apa yang Udin lakukan sembari terlihat sedikit malu. Udin pun dengan malu-malu menjelaskan bahwa ia tidak sengaja. Susternya pun mengancam jika ia sengaja maka ia akan melaporkannya kepada polisi. Tapi hal aneh terjadi. Yang dilihat Udin perempuan itu tidak memakai pakaian melainkan hanya memakai baju dalam saja, yang membuat Udin kaget dan berkata bahwa bukannya pakaian. Susternya itu terlalu terbuka, ucap Udin sembari muka Udin yang memerah dan hidung Udin yang mengeluarkan asap. Lalu Udin pun berkata dalam hati apakah dirinya sedang berhalusinasi. Tiba-tiba pintu terbuka dan kakaknya pun masuk sembari menanyakan keadaan Udin. Lalu Udin pun yang tak ingin kakaknya khawatir menjawab bahwa ia tidak apa-apa. Tetapi hal aneh terjadi lagi, Udin sekarang bisa melihat tembus pandang. Udin pun kaget melihat pakaian dalam kakaknya. Karena belum menyadari kemampuan tembus pandangnya, Udin menyuruh kakaknya memakai pakaian sembari menutup matanya.
Kakaknya pun langsung memegang dahi Udin dan berkata bahwa apa yang Udin katakan bahwa dirinya sudah memakai baju. Kakaknya pun setelah memeriksa dahi dari Udin ia berkata bahwa Udin tidak demam dan berpikiran otak Udin rusak karena terpukul. Lalu Udin heran karena bajunya muncul lagi. Udin pun kebingungan dengan penglihatannya. Ketika Udin sedang berpikir Udin pun teringat saat ia terbangun di tempat lain. Mata yin yang, mata kiri yin, mata kanan yang, mata yin bisa melihat neraka mata yang bisa menembus segala benda. Lalu Udin pun berpikir apakah ia sekarang mempunyai kemampuan tembus pandang. Lalu Udin cobanya lagi dengan melihat ke arah pintu dan benar saja Udin bisa melihat di balik pintu itu. Lalu Udin mencoba kemampuan tembus pandangnya lagi. Mencoba menggunakan kemampuannya lebih jauh. Lalu sampailah penglihatan Udin di sebuah ruangan kerja, terlihat seorang dokter cabul yang sedang merangkul seorang suster. Terlihat dokter Yan sudah tua itu tertawa dan terlihat mukanya yang memerah. Melihat itu Udin pun tak habis pikir sudah tua tapi masih memiliki semangat. Lalu Udin mencoba lagi kemampuan tembus pandangnya sekali lagi. Terlihat Udin melihat suster seksi yang sedang memegang suntikan. Udin pun dengan muka saknenya bersemangat melihat suster itu sampai tak sadar lidahnya terjulur. Lalu Udin berkata bahwa ia hanya mau melihat sekilas saja padahal itu hanya alasannya saja sebenarnya ia penasaran dengan perawat itu. Udin pun memerhatikan suster itu. Suasana pun menjadi berdebar ketika suster itu akan menengok. Udin pun tidak sabar melihat wajah cantik dari suster itu. Ketika sudah berbalik ternyata suster itu malah berkumis dan berjenggot. Sontak itu membuat Udin kaget sampai samapi Udin terhempas ke belakang dan menyemburkan darah dari hidungnya. Sialan ucapnya kesal karena tertipu dengan badannya yang terlihat bagus. Setelahnya Udin terlentang di kasur dan bertanya-tanya apa gunanya ia memiliki kekuatan tersebut. Tiba-tiba ada yang membuka pintu dan masuklah seorang suster dan bertanya apakah ini keluarga Udin dan menyuruh untuk mengikuti dirinya untuk membayar uang rumah sakit. Mendengar perkataan suster Udin pun bangun dari kasur sedangkan kakaknya mengiyakannya dan berkata bahwa ia akan segera ke sana. Lalu kakak Udin terlihat sedang membayar uang rumah sakit dan bertanya cemas apakah ini cukup, kalau tidak cukup ia masih punya. Susternya pun menjawab bahwa sudah cukup dan Udin sudah bisa pulang. Karena Udin baik-baik saja, Udin pun mengintip mereka berdua menggunakan kekuatan tembus pandangnya. Setelah melihat kakaknya Udin pun bertekad dengan kekuatan yang ia miliki sekarang ia akan berusaha membuat hidup kakaknya menjadi lebih baik. Lalu terlihat Udin sudah keluar rumah sakit dan berkata bahwa ia ADS urusan sedikit dan ia akan keluar sebentar. Kakaknya pun mengiyakan dan berpesan agar pulang lebih awal. Lalu terlihat Udin yang sedang berpikir mencari cara untuk menghasilkan uang dengan kemampuan barunya. Lamunan Udin pun terganggu dengan suara bising terlihat di depan Udin terlibat. Segerombol orang sedang berkumpul. Udin penasaran dan menghampiri orang-orang itu. Terlihat seorang perempuan yang bernama Yati yang sedang mengocok dadu di dalam gelas ia menyuruh memasang taruhannya, besar atau kecil setelah beli jangan dilihat lagi. Terlihat segerombolan orang ada yang bertaruh 1 juta bertaruh besar dan ada yang bertaruh 600.000 bertaruh kecil dan masih banyak lagi. Terlihat Yati yang sedang mengocok dadu sembari berkata dalam hati bahwa mereka yang bertaruh adalah segerombol orang bodoh dan teruslah bertaruh semuanya akan jadi miliknya. Terlihat papan pertaruhan yang disekat garis sisi kiri besar dan sisi kanan kecil. Lalu Udin memperhatikan perjudian itu dan melihat uang banyak. Udin pun menggunakan mata tembus pandangnya untuk melihat hasil kocokan dadunya. Setelah melihat Liu berkata dalam hati bahwa jumlah poin 4-10 dianggap kecil, 11-17 dianggap besar, di sini ada 2, 3, 4 jumlahnya 9 titik, dan Udin pun berkeringat dingin bahwa tuan rumah akan mendapatkan untung besar. Lalu Yati membuka gelasnya dan benar saja hasilnya 9 titik, 2, 3,4 kecil ucap Yati. Melihat angka yang keluar kecil lagi membuat para pemasang frustasi mereka berkata bahwa kenapa kecil lagi dan yang lain berkata bahwa ia tidak akan main lagi karena ia sudah habis 6 juta dan ada juga yang tidak percaya dan menyuruh untuk main lagi. Terima kasih untuk kunjungnya ucap Yati yang kegirangan sembari memberikan uang judi yang ia peroleh. Lalu Yati melihat Udin yang baru datang ke tempatnya, tanpa membuang kesempatan Yati menawari Udin untuk bermain bersamanya 2 kali dan menggoda Udin berkata Udin kakak tampan. Lalu Udin mendekati Yati dan berkata bahwa kapaian yang Yati pakai membuat bisa terlihat semua asetnya. Yati pun berkata dalam hati jika ia tidak memperlihatkannya orang-orang akan segera pergi. Yati pun berkata bahwa ada orang bodoh lagi ucapnya dalam hati. Yati bertanya kepada Udin apakah ia mau bermain? Lalu Udin tak mau membuang kesempatan untuk menghasilkan uang, ia akan bermain 2 kali. Terlihat Yati dan Udin saling tatap sampai terlihat kilatan kuning dari mereka berdua. Dalam hati Udin berkata Yati menyuruhnya bermain dan jangan menyesal. Lalu Yati menyuruh pemain memasang taruhan sembari ia mengocok dadunya lagi. Orang-orang mulai memasang taruhannya. Saya 1 juta kecil, 600 besar 2 juta kecil ucap para penjudi itu yang sedang bertaruh. Setelah kocokannya ditaruh Udin pun langsung menggunakan kemampuannya, kakak tampan kamu bertaruh di bagian mana ucap Yati. Lalu Udin memasang pasangan 2000 sembari tersenyum dan menaruh uangnya dan bertaruh besar. Melihat Udin yang hanya bertaruh 2000 Yati pun berkata dalam hatinya merendahkan bahwa Udin adalah orang miskin. Lalu Yati membuka gelasnya dan keluar 4, 5, 6 dan hasilnya besar. Terlihat di meja pertaruhan sangat banyak yang bertaruh di sebelah kecil sedangkan di sebelah kecil mungkin hanya Udin saja. Yati berterima kasih kepada para pemain sembari tersenyum puas karena dirinya mendapatkan lagu uang yang lumayan banyak. Lalu karena Udin menang Yati pun memberikan uang hasil dari kemenangan Udin.
Udin pun tersenyum senang sembari berkata bahwa sangat mudah sekali mendapatkan uang. Terlibat Udin seperti serigala dan Yati seperti kelinci, Udin pikir hari ini ia akan mendapatkan uang banyak dengan bermain permainan ini dengan Yati. Permainan pun terus berjalan, taruhan demi taruhan terus dipasang. Singkat cerita setengah jam sudah berlalu, Yati membuka gelas dan hasilnya 2, 5, 6 besar. Lalu dengan senyum semburinya Liu meminta maaf karena dirinya menang lagi. Terlihat Udin sudah mendapatkan lumayan banyak uang. Melihat Udin yang menang berturut-turut membuat pemain lain iri, mereka berkata bahwa keberuntungan Udin terlalu banyak. Bocah ini sudah mendapatkan beberapa juta. Benar-benar hebat, ada juga yang memuji Liu yang hebat. Udin pun berkata sembari tersenyum kemenangan bahwa ini sangat menyenangkan dan hasilnya lebih dari gajinya dalam sebulan. Merasa Udin selalu menang membuat Yati kesal. Yati berkata dalam hati bahwa kalau seperti ini terus hari ini ia sia-sia sudah bekerja. Udin pun berkata kepada Yati dengan nada sedikit mengejek kenapa Yati tidak bertaruh lagi dan berkata bahwa Yati itu cantik. Mendengar perkataan dari Udin sontak membuat Yati kesal. Tak tertahan lagi. Karena kesal sudah di puncak, Yati menantang Udin untuk bertaruh lebih banyak lagi sekaligus. Mendengar perkataan Yati yang menantangnya untuk bertaruh besar, Udin pun malah gagal fokus sembari melihat belahan gunung kembar. Udin berkata bahwa tak usah bertaruh karena punya Yati yang lebih besar. Ucap Udin tersipu malu dan wajahnya yang memerah seperti bebek di bahunya. Yati pun marah kepada Udin sembari memegang bahu Udin. Yati berkata bahwa Udin sudah memenangkan uangnya yang sebanyak ini dan Udin harus bertaruh lagi dengannya. Mendengar perkataan dari Yati, Udin pun mulai serius. Lalu Udin sembari pura-pura batuk dan setelahnya bertanya apa yang akan Yati pertaruhkan. Yati pun berkata bahwa menang dan kalah ditentukan dengan satu kali permainan dengan mempertaruhkan semua uang Udin. Lalu Udin bertanya bagaimana jika Yati yang kalah, apa yang akan Yati berikan kepadanya. Yati pun dengan sedikit malu ia menjawab bahwa jika Udin menang Udin bebas melakukan apapun kepadanya. Mendengar tawaran Yati jika ia kalah, Udin pun kelihatan senang dan bertanya apakah yang Yati katakan itu benar. Ucap Udin sembari mulutnya berubah menyerupai kucing. Pemain yang lain pun tidak sabar menyaksikan siapa yang menang dan yang kalah. Yati pun berjanji jika kalah ia akan melakukannya dan Yati menambahkan jika Udin kalah Udin harus berlari tanpa busana. Dengar perkataan Yati, Udin pun dengan sedikit kesal menyuruh untuk segera dimulai. Yati pun memperingatkan Udin untuk dirinya tidak menyesal. Mereka berdua pun kembali saling tatap, terlihat juga percikan kuning keluar dari tatapan mereka berdua. Lalu Yati pun akan memulai permainan. Yati memejamkan matanya semari memegang meja, lalu Yati melemparkan dadunya dan langung dimasukkan ke dalam gelas dengan cepat. Para pemain lain pun memuji Yati sangat keren atas memasukkan dadu barusan.